Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazila Nursyaditya dengan NPM C1C024114. Pada video atau Zoom kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai mind mapping mata kuliah komunikasi bisnis selama bulan puasa. Di sini saya akan langsung saja membagikan share screen. Oke, di sini sudah ditampilkan cover. Langsung saja kita masuk ke bagian mind mapping-nya. Di sini ada materi mengenai komunikasi bisnis selama bulan puasa. Dimulai dari lamaran kerja, wawancara kerja, negosiasi, laporan dan presentasi bisnis, laporan singkat, laporan formal, dan terakhir itu adalah teknologi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari bagian materi ini. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai lamaran kerja. Oke, dimulai dari pengertian surat lamaran kerja. Jadi, surat lamaran kerja itu merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak lain. Kemudian, dalam surat lamaran kerja ini ada hal-hal yang perlu kita lampirkan. Nah, biasanya hal-hal yang perlu kita lampirkan itu seperti resume atau daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua itu surat keterangan kelakuan baik. Lalu yang ketiga itu surat keterangan kesehatan, keempat surat rekomendasi, dan yang kelima itu kartu kuning. Selanjutnya, itu ada bagian mengenai pendekatan AIDA. Nah, apa sih pendekatan AIDA? Jadi, dalam penulisan resume atau surat lamaran kerja ini juga perlu menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan ini pendekatan AIDA. Nah, AIDA itu attention, interest, desire, and action. Jadi yang pertama itu attention. Nah, apa sih maksud dari attention ini? Jadi attention itu adalah surat di mana pelamar kerja itu dapat meyakinkan pihak lain atau organisasi lembaga bahwa dia itu memiliki suatu kemampuan atau kompetensi yang mumpuni dalam kebutuhan pelamaran kerja. Lalu yang kedua itu ada interest. Nah, interest ini maksudnya bahwa pelamar kerja itu harus dapat menarik perhatian pihak lain. Misalnya kayak menarik dari segi bakat atau kemampuan dan kalian gitu. Terus tuh yang ketiga itu ada desire. Nah, desire ini maksudnya itu pelamar kerja itu harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau pihak lain untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada action. Nah, action ini bahwa pelamar kerja itu harus dapat memberikan tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Lalu selanjutnya ada bagian mengenai pengorganisasian. Nah, dalam melamar kerja, seorang pelamar itu harus memahami dan mempersiapkan dengan baik apa saja yang harus dituliskan dalam surat lamaran kerja, serta bagaimana pengorganisasian penulisannya. Nah, secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, lalu ada paragraf pertengahan, dan penutup. Nah, biasanya pada paragraf pembuka ini berisi mengenai rangkuman singkat mengenai kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar, kemudian ada nama, kemudian ada sumber publikasi seperti dari mana informasi mengenai lowongan kerja ini didapat oleh pelamar. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada cuplikan berita. Lalu di paragraf pertengahan ini kita bisa melampirkan mengenai pendidikan. Lalu ada pengalaman kerja yang sudah pernah dilakukan, lalu bisa juga mengenai sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selanjutnya di paragraf penutup kita bisa mengungkapkan ucapan terima kasih. Lalu ada harapan apa yang untuk diterima kita di perusahaan yang dilamar. Lalu yang ketiga itu pernyataan bahwa surat lamaran itu dibuat dengan sebenar-benarnya. Bisa juga salam penutup atau tanda tangan dan nama pelengkap. Selanjutnya itu tips melamar kerja. Nah, tips melamar kerja ini ada 2. Yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan dan hal-hal yang harus dihindari. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melamar kerja itu yang pertama, kita itu harus mempunyai pengalaman kerja untuk mengisi posisi pekerjaan yang ditawarkan. Lalu yang kedua itu kita harus membangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Lalu yang ketiga itu kita harus menunjukkan
hal-hal yang positif yang ada pada diri kita. Lalu yang keempat, kita harus mengusahakan surat lamaran kerja itu masih rapi, bersih, dan menarik pada saat kita menyerahkannya. Lalu yang kelima, kita tuliskan surat lamaran kerja itu dari sudut pembaca, bukan dari sudut penulis atau dari sudut pandang kita. Sehingga kita dapat apa ya? Mengantisipasi apa sih yang bakal kira-kira menarik perhatian pembaca. Lalu yang terakhir itu kita bisa menekankan hal-hal yang membedakan kita dengan pelamar yang lain. Nah, sedangkan hal-hal yang harus kita hindari itu yang pertama, kita jangan melamar pekerjaan yang di luar kemampuan kita. Lalu yang kedua itu, kita jangan mengirimkan lamaran kerja hasil fotokopian. Jadi kita harus bisa membuat lamaran kerja itu hasil dari diri kita sendiri. Lalu yang ketiga itu kita jangan mengatakan kita menerima pekerjaan apa saja. Kita harus mengatakan bahwa kita tuh bisa pekerjaan yang lebih spesifik gitu. Lalu yang keempat itu kita bisa menghindari kata-kata yang berlebihan. Artinya kita menggunakan kata-kata yang secukupnya saja dan profesional. Lalu yang kelima itu jangan meminta belas kasihan. Lalu yang keenam, hindari mempersalahkan gaji. Kemudian yang terakhir, kita jangan memberi komentar terhadap karakter pribadi kita. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai mind mapping yang pertama, yaitu lamaran kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan mind mapping yang kedua, yaitu mengenai wawancara kerja. Dimulai dari arti penting wawancara kerja, persiapan wawancara kerja, cara mengenali wawancara kerja di perusahaan terkait, lalu pertanyaan penting seputar wawancara, lalu ucapan terima kasih setelah wawancara kerja, lalu ada surat penerimaan dan surat penolakan wawancara kerja. Kita mulai dari arti penting dari wawancara kerja. Jadi arti penting dari wawancara kerja yaitu kesempatan emas yang tak mungkin terulang kembali. Oleh karena itu, kita sebagai pelamar harus mempersiapkan dengan maksimal pada saat wawancara kerja. Nah, kemudian apa sih hal-hal yang harus kita persiapkan dalam wawancara kerja? Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam wawancara kerja itu bisa terkait tampilan kita nih, tampilan pada saat wawancara kerja kita, atau kepribadian kita pada saat wawancara kerja, seperti gerak-gerik kita, sopan santun kita, nada suara kita, rasa percaya diri kita itu juga berpengaruh. Kemudian ada inisiatif juga, kebijaksanaan, daya tanggap kita kayak gimana, terus tuh ekspresi wajah kita juga harus bisa mengontrolnya dengan baik. Lalu ada kemampuan berkomunikasi yang akan dinilai, lalu sikap terhadap pekerjaan, dan yang terakhir itu selera humor. Kemudian selanjutnya itu adalah cara mengenali wawancara kerja. Nah, dalam wawancara kerja ini kita juga harus mengenai pekerjaan yang akan kita lamar dan perkembangan perusahaan terkait. Nah, informasi-informasi ini tuh dapat kita lihat atau dapat kita ketahui dari situs resmi perusahaan yang sudah ada di website. Bisa dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web. Bisa juga kita bertanya secara langsung pada saat wawancara. Karena seperti yang kita tahu, wawancara itu adalah proses komunikasi dua arah. Jadi kita sebagai pelamar, kita bisa bertanya kepada pewawancara, misalkan terkait apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang akan kita lamar, lalu bisa juga bagaimana kebijakan perusahaan ke depannya, atau bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam wawancara itu sangat penting bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya keseriusan kita terhadap posisi pekerjaan yang kita lamar. Oleh karena itu, cara mengenai pekerjaan yang kita lamar dan perkembangan perusahaan itu juga sangat penting untuk kita kenali. Lalu ada pertanyaan penting terkait wawancara kerja. Nah, pertanyaan-pertanyaan penting terkait wawancara kerja ini biasanya seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai pekerjaan yang akan kita lamar, lalu mengenai pendidikan dan pelatihan kita, lalu bagaimana latar belakang keluarga kita, bisa juga mengenai pertanyaan terkait kepribadian kita. Lalu ada bagaimana penilaian-penilaian kita terhadap sesuatu, bisa juga mengenai tujuan karir kita ke depannya, atau hobi dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah ucapan terima kasih wawancara kerja. Nah, ucapan terima kasih wawancara kerja itu adalah ucapan yang kita berikan setelah selesai melalui proses wawancara. Meskipun ucapan ini sangat penting diucapkan, meskipun kita tidak yakin 100% bahwa kita akan diterima di perusahaan tersebut. Hal ini untuk menunjukkan penghargaan
atas waktu yang telah diberikan pewawancara untuk mewawancarai kita. Lalu ada surat penerimaan wawancara kerja. Jadi surat penerimaan wawancara kerja ini adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila kita diterima untuk bekerja di perusahaan terkait. Kemudian surat penolakan. Nah, surat penolakan ini adalah surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan yang lebih baik lagi atau lebih menguntungkan daripada pekerjaan yang sudah ada. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai mind mapping materi yang kedua mengenai wawancara kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mind mapping yang ketiga yaitu mengenai negosiasi. Dimulai dari pengertian negosiasi, lalu ada proses negosiasi, keterampilan bernegosiasi, dan tipe negosiator. Nah, langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama yaitu pengertian negosiasi. Jadi, negosiasi itu adalah proses yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan atau kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi. Jadi tujuan dan fungsi dari negosiasi yang pertama itu untuk mencapai kesepakatan bersama, lalu untuk membangun hubungan baik, lalu yang ketiga itu untuk mencegah konflik. Sedangkan fungsi dari teks negosiasi yang pertama itu untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama atau kedua belah pihak, lalu yang kedua itu kita dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak, lalu yang terakhir melalui proses negosiasi kita dapat mencegah masalah atau untuk menemukan solusi damai antara keduanya. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks negosiasi. Jadi ciri-ciri dari teks negosiasi ini ada beberapa. Yang pertama itu adanya kedua belah pihak atau lebih. Karena kan proses negosiasi itu melibatkan dua belah pihak kan. Kemudian tujuan untuk mencapai kesepakatan, adanya tujuan. Lalu yang ketiga itu terdapat proses tawar-menawar. Lalu yang keempat adanya kompromi. Lalu yang kelima itu fokus pada kepentingan bersama. Selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi ini biasanya berisi orientasi, kemudian ada pengajuan atau permintaan, lalu ada penawaran, kemudian persetujuan, dan diakhiri dengan penutup. Selanjutnya adalah proses negosiasi. Jadi proses negosiasi ini ada melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap peninjauan. Jadi tahap perencanaan ini meliputi 3 tahapan. Dimulai dari sasaran negosiasi kita. Lalu ada strategi negosiasi. Nah, strategi negosiasi ini ada beberapa, seperti strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Kemudian yang terakhir itu proses negosiasi. Oke, selanjutnya itu adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasi itu merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Nah, ada beberapa cara atau trik. Yang pertama itu taktik bernegosiasi, lalu keterampilan bernegosiasi kita, dan perilaku yang harus kita tunjukkan dalam bernegosiasi. Kemudian yang terakhir itu tahap peninjauan. Nah, tahap peninjauan ini adalah tahapan yang juga memiliki arti penting bagi negosiator. Tahapan ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tujuannya itu untuk memeriksa apakah tujuan kita sudah tercapai. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan negosiasi. Nah, keterampilan negosiasi ini juga sangat penting untuk dipelajari karena bernegosiasi itu ditentukan dari berbagai faktor penting. Di antaranya itu dimulai dari persiapan kita bagaimana dalam bernegosiasi, lalu ada bagaimana cara kita memulai negosiasi dan strategi dan teknik yang kita gunakan, bagaimana cara kita berkompromi dan menghindari kesalahan-kesalahan teknis dalam bernegosiasi. Selanjutnya adalah tipe negosiator. Nah, dalam bernegosiasi kita juga perlu mengetahui beberapa karakteristik atau tipe negosiator. Yang pertama itu negosiator curang. Nah, negosiator curang ini biasanya dia itu tipe yang pada dasarnya itu terlintas pikiran bagaimana cara untuk mengalahkan kita dalam bernegosiasi. Sedangkan tipe negosiator profesional itu adalah tipe yang tahu bagaimana cara bernegosiasi dan tahu bagaimana cara untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kalau negosiator bodoh, yang ini negosiator bodoh itu adalah tipe yang cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak.
tidak peduli apa yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian sedangkan negosiator naif yang terakhir itu adalah negosiator yang tidak siap untuk bernegosiasi dan tidak tahu pokok persoalan apa yang akan dinegosiasikan. Nah, ini adalah negosiator naif yang hanya mengikuti keinginan pihak lain gitu. Mungkin ini saja penjelasan singkat mengenai mind mapping materi ketiga, yaitu negosiasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mind mapping yang keempat, yaitu mengenai laporan bisnis dan presentasi bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu mengenai laporan bisnis. Dimulai dari arti dan penggolongan, kemudian ada persiapan penulisan, lalu bagian pokok laporan bisnis, dan organisasi tubuh laporan bisnis. Oke, kita mulai dari arti dan penggolongan laporan bisnis. Jadi, laporan bisnis itu suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, penggolongan laporan bisnis ini digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menurut fungsinya, lalu yang kedua menurut subjeknya, yang ketiga menurut formalitasnya, lalu yang keempat itu menurut keasliannya, lalu yang kelima itu menurut frekuensinya, yang keenam menurut jenisnya, yang ketujuh menurut kegiatan project, dan yang terakhir itu menurut formalitasnya. Lalu bagian yang selanjutnya itu mengenai persiapan penulisan. Nah, persiapan penulisan dalam laporan bisnis ini kita bisa mulai dari yang pertama, kita mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup laporan bisnis. Lalu yang kedua, kita pertimbangkan terlebih dahulu siapa yang akan menerima laporan bisnis ini. Lalu yang ketiga, baru kita tentukan ide atau gagasan laporan bisnis. Lalu yang keempat, kita kumpulkan bahan yang diperlukan. Lalu yang kelima itu kita analisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir itu kita mengorganisasikan data tersebut. Kemudian kita persiapkan kerangkanya. Kemudian selanjutnya itu adalah bagian pokok laporan bisnis. Nah, bagian pokok laporan bisnis ini ada tiga. Yang pertama itu pendahuluan, lalu ada teks, dan terakhir itu penutup. Nah, pendahuluan ini dibagi menjadi 11. Yang pertama itu pemberi kuasa. Nah, siapa sih yang memerintahkan kita untuk membuat laporan bisnis? Lalu yang kedua itu ada layout, yang ketiga masalah, keempat maksud dan penulisan laporan bisnis, kelima itu ruang lingkup, keenam metodologi, lalu yang ketujuh sumber primer atau sekunder, 8 latar belakang, 9 definisi, 10 keterbatasan, dan 11 rekomendasi. Sedangkan yang kedua, itu adalah teks. Nah, teks ini merupakan bagian yang paling panjang dan penting dalam laporan bisnis. Lalu yang terakhir itu penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisinya. Proposisi dari laporan bisnis. Kemudian bagian yang terakhir ya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai organisasi tubuh laporan bisnis. Nah, organisasi tubuh laporan bisnis ini sangat penting untuk kita ketahui karena bentuk dari laporan bisnis itu juga mempengaruhi bagaimana pembaca tertarik untuk membaca. Nah, ada beberapa cara dalam penyusunan organisasi tubuh laporan bisnis. Yang pertama itu dengan cara deduktif, yaitu kita menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Kemudian cara yang kedua itu kita bisa menggunakan cara induktif, di mana cara induktif ini kita menjelaskan fakta-fakta atau yang ada sebelum ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi dikemukakan. Selanjutnya kita bisa menyusun teks laporan bisnis. Nah, untuk menyusun atau cara untuk menyusun teks laporan bisnis ini kita bisa yang pertama membuat topik-topik atau kriteria terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kita menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Lalu yang ketiga kita mendeskripsikan lokasi atau tempatnya di mana. Lalu yang keempat kita bisa menjelaskan suatu proses atau prosedur kegiatannya. Lalu yang kelima kita bisa menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Lalu yang keenam kita menyusun urutan tingkat familiaritasnya. Lalu yang ke-7 kita menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang terakhir itu kita ungkapkan pemecahan masalah. Oke, mungkin ini saja untuk penjelasan mengenai mind mapping materi mengenai laporan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mind mapping mengenai presentasi bisnis. Dimulai dari tujuan, persiapan, alat bantu, analisis audiens dan bahasa tubuh, peninjauan lokasi, percaya diri, dan terakhir itu berlatih presentasi. Oke, dimulai dari tujuan presentasi bisnis. Jadi tujuan dari presentasi bisnis itu yang pertama, untuk menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Lalu yang kedua, untuk menghibur audiens. Ketiga, menyentuh emosi audiens. Lalu yang terakhir itu untuk memotivasi audiens untuk bertindak.
Selanjutnya itu adalah persiapan presentasi bisnis. Ada beberapa persiapan yang dapat kita lakukan dalam presentasi bisnis. Yang pertama itu kita harus menguasai topik atau materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi bisnis. Lalu yang kedua itu penguasaan mengenai alat bantu presentasi dengan baik. Lalu yang ketiga itu kita bisa analisis audiens. Lalu yang terakhir itu kita analisis lingkungan lokasi atau tempat kita presentasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai alat bantu dalam presentasi bisnis. Nah, alat bantu dalam presentasi bisnis itu adalah sarana yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman audiens, membantu visualisasi ide, serta membuat presentasi itu lebih interaktif. Nah, ada berapa jenis alat bantu presentasi? Yang pertama itu kita bisa menggunakan alat bantu berupa papan tulis, bisa juga flip card. Yang ketiga itu transparansi overhead projector. Kemudian yang keempat itu papan tulis elektronik. Lalu yang kelima itu video cassette recorder. Lalu yang keenam panel LCD dan proyektor. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan alat presentasi modern seperti PowerPoint dan Google Slides. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis audiens dan bahasa tubuh. Kenapa sih kita penting untuk menganalisis audiens dan bahasa tubuh? Jadi analisis audiens itu diperlukan untuk membantu presenter memahami dengan siapa sebenarnya dia akan menyajikan presentasi tersebut. Nah, biasanya hal-hal yang dianalisis itu seperti yang pertama, siapa audiensnya. Lalu yang kedua, apa yang diinginkan oleh audiens. Lalu yang ketiga itu di mana kita melakukan presentasi. Keempat itu kapan kita melakukan presentasi. Lalu yang kelima, mengapa kita melakukan presentasi tersebut. Yang terakhir itu bagaimana kita melakukan presentasi. Kemudian selain analisis audiens, kita juga perlu menganalisis bahasa tubuh yang kita berikan pada saat kita presentasi. Tujuannya itu agar presentasi yang kita berikan itu maksimal gitu loh. Nah, biasanya bahasa tubuh atau gestur tubuh yang sering kita ekspresikan atau kita ungkapkan pada saat melakukan presentasi itu seperti ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan kepala, dan cara berdiri. Nah, ekspresi-ekspresi ini atau gestur-gestur tubuh ini sangat penting untuk kita pahami. Tujuannya itu ya tadi supaya kita dapat mempersiapkan presentasi dengan lebih maksimal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian peninjauan lokasi. Nah, peninjauan lokasi dalam presentasi bisnis itu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi. Sehingga tujuan itu kita agar tahu presentasi nanti yang akan kita lakukan itu persiapannya itu udah matang gitu loh. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai bagian percaya diri. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah faktor percaya diri yang dimiliki oleh presenternya. Jadi, sebelum kita melakukan presentasi bisnis itu, kita langkah baiknya itu merasa percaya diri terlebih dahulu untuk menyampaikan materi-materi kepada audiens. Lalu yang terakhir itu mengenai berlatih presentasi. Nah, setelah kita memahami mengenai apa itu presentasi bisnis secara garis besar ini, selanjutnya kita bisa berlatih dalam melakukan presentasi bisnis sehingga presentasi bisnis yang kita lakukan nantinya di depan audiens itu dapat berjalan secara maksimal. Oke, ini saja penjelasan saya mengenai mind mapping keempat, yaitu mengenai laporan bisnis dan presentasi bisnis. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang kelima, yaitu mengenai laporan singkat. Oke, dimulai dari karakteristik, membuat laporan bisnis yang baik, perencanaan laporan singkat, kemudian penentuan struktur dasar, lalu yang terakhir itu pengorganisasian laporan singkat. Langsung saja kita mulai dari karakteristik. Jadi kan laporan singkat itu kan laporan informal, biasanya itu berisi 1 atau 2 lembar halaman saja. Jadi karena hanya terdiri dari sedikit halaman, biasanya laporan singkat itu lebih menekankan pada tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Nah, jadi karakteristik dari laporan singkat itu yang pertama, gaya penulisannya itu lebih pribadi. Lalu grafiknya itu lebih menekankan pada penulisan. Kemudian judul dan subjudul itu berada dalam tubuh laporan. Kemudian formatnya itu bisa berupa memo ataupun surat. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk membuat laporan bisnis atau laporan singkat yang baik?
Jadi kan laporan bisnis ini kan suatu laporan yang akan digunakan organisasi untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, kita harus membuat laporan bisnis yang baik. Nah, laporan bisnis yang baik ini mencakup 3 hal. Yang pertama, kita harus memberikan informasi yang akurat. Nah, informasi yang akurat ini kita bisa dengan cara yang pertama, kita jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Kemudian yang kedua, kita laporkan semua fakta yang relevan dengan laporan. Kemudian yang ketiga, kita tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Lalu yang keempat, kita sertakan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang kita buat. Lalu yang kelima, kita sajikan bukti yang valid untuk mendukung kesimpulan kita. Lalu yang terakhir, kita jaga bias pribadi terhadap suatu laporan. Kemudian yang kedua itu ada keputusan yang baik. Nah, keputusan yang baik. Kan laporan singkat atau laporan bisnis ini kan untuk kita berikan tidak hanya kepada pihak internal saja, tetapi juga kepada pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan bisnis, kita sepantasnya menjaga etika bisnis dengan cara kita menghindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, menjelek-jelekan lawan bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya format dan gaya penulisan. Nah, format dan gaya penulisan ini akan kita gunakan sebelum kita menulis. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, siapa yang berinisiatif untuk membuat laporan. Lalu yang kedua, apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Lalu yang ketiga itu, kapan suatu laporan tersebut akan dibuat. Lalu yang keempat, kemana laporan tersebut akan dikirim atau diberikan. Lalu mengapa suatu laporan ini harus dibuat. Yang terakhir itu bagaimana sikap pembaca. Selanjutnya itu adalah perencanaan laporan singkat. Nah, dalam perencanaan laporan singkat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti audiens, tujuan, dan subjek laporan. Nah, ketiga hal ini akan mempengaruhi format dan panjang serta gaya serta organisasi suatu laporan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai penentuan struktur dasar. Nah, penentuan struktur dasar. Selain kita memutuskan format dan panjangnya suatu laporan, kita juga harus memutuskan struktur dasar yang akan digunakan pada laporan kita. Ada 3 masalah yang akan muncul dalam menentukan struktur dasar. Yang pertama, apa yang ingin kita informasikan dalam laporan singkat tersebut. Kemudian, apa pendekatan yang akan kita gunakan, lalu apa metode yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan bagian mengenai pengorganisasian. Jadi dalam laporan singkat ini ada ada 2 tujuan atau maksud pembuatan laporan singkat. Yang pertama itu untuk memberikan informasi, lalu yang kedua itu untuk melakukan analisis penting. Nah, dari kedua tujuan ini kita dapat menggunakan pengorganisasian yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Misalkan, yang pertama itu pengorganisasian untuk informasi. Contohnya itu seperti laporan yang terdiri dari laporan periodik dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi. Selanjutnya itu adalah pengorganisasian untuk laporan analisis. Nah, biasanya untuk pengorganisasian laporan analisis ini, itu laporan seperti justifikasi. Kemudian ada usulan bisnis baru di luar klien. Kemudian ada laporan troubleshooting. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai mapping yang kelima, yaitu materi mengenai laporan singkat. Oke, baiklah di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mind mapping yang ke-6, yaitu materi mengenai laporan formal. Dimulai dari mendefinisikan masalah, kerangka analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian, dan terakhir itu analisis data dari laporan formal. Jadi dalam penulisan suatu laporan, baik itu untuk laporan informasi ataupun analisis, tahap pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mendefinisikan masalah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam melakukan investigasi atau penelitian. Yang pertama itu, apa yang perlu kita tentukan. Lalu yang kedua, mengapa masalah tersebut penting untuk dibahas. Lalu yang ketiga, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang keempat, di mana munculnya masalah tersebut. Kelima, kapan masalah itu muncul. Dan yang terakhir itu, bagaimana situasinya. Nah, setelah kita menentukan pertanyaan yang tepat, kita kembangkan menjadi pernyataan tujuan. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan pernyataan tujuan. Yang pertama itu menggunakan kalimat
infinitif, lalu yang kedua itu menggunakan pertanyaan, ketiga itu menggunakan suatu pernyataan deklaratif. Nah, setelah kita mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan, tahap selanjutnya yaitu membuat kerangka analisis. Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita kembangkan struktur yang logis, lalu kita buat aturan pembagian, kemudian terakhir kita susun kerangka pembuka. Nah, yang pertama itu mengembangkan struktur yang logis. Yang pertama itu kita harus pahami dulu terhadap subjek penelitian kita. Kita mulai dengan tujuan penelitian kita secara menyeluruhnya. Apakah nantinya kita akan menggunakan kerangka informasional, analitikal, ataupun gabungan keduanya. Selanjutnya kita buat aturan pembagiannya. Nah, aturan pembagian ini digunakan untuk memudahkan membandingkan ide yang tak nampak secara fisik. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu kita memilih prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar. Lalu yang kedua kita gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam subtopik. Lalu selanjutnya itu setiap pembagian kelompok harus kita pisahkan atau bedakan, lalu kita teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Selanjutnya, setelah itu kita susun dalam kerangka pembuka. Nah, biasanya untuk laporan informal itu kerangka pembuka ini tidak terlalu berpengaruh, tetapi dalam penyusunan laporan yang sifatnya panjang atau formal itu kerangka pembuka ini sangat penting atau sangat memudahkan dalam menyusun laporan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian menyusun rencana kerja. Nah, dalam penyusunan rencana kerja ini, setelah kita mendefinisikan masalah dan membuat kerangka, selanjutnya kita perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka. Nah, biasanya suatu rencana kerja formal itu umumnya mencakup beberapa hal. Yang pertama itu permasalahan yang akan dihadapi. Lalu yang kedua, maksud dan ruang lingkup atas investigasi yang kita lakukan. Kemudian pembahasan dalam laporan yang akan kita bahas. Kemudian kita buat jadwal dan sumber yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu dalam melakukan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian laporan formal, ada beberapa sumber yang dapat kita gunakan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer ini contohnya itu kayak dokumen, observasi, survei, kemudian bisa juga kita wawancara secara langsung. Selanjutnya, sedangkan sumber sekunder itu kita bisa mendapatkan informasinya melalui dari website atau jurnal-jurnal yang sudah dipublish. Nah, untuk sumber sekunder ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu kita lebih menghemat waktu. Lalu kita bisa lebih teliti dengan cermat. Kemudian relevansinya oke. Selanjutnya itu efektivitas biayanya. Selanjutnya setelah kita mengumpulkan sumber-sumber yang akan kita gunakan, kita analisis datanya. Nah, analisis data ini dapat kita lakukan melalui perhitungan statistik atau membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai mind mapping yang keenam, yaitu laporan formal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mind mapping yang terakhir, yaitu materi ke-7 mengenai teknologi dan komunikasi. Di sini sudah ditampilkan ada bagian-bagian media komunikasi, manfaat teknologi, tantangan implementasi teknologi, kemudian strategi dalam mengoptimalkan teknologi dalam komunikasi. Oke, baiklah, sebelum saya menjelaskan keempat bagian ini, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu teknologi dan komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan bagian yang paling penting dalam dunia bisnis, di mana komunikasi ini akan mempengaruhi efisiensi kerja dan pengambilan keputusan. Nah, teknologi itu telah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi dari metode konvensional ke digital. Jadi dari komunikasi melalui surat, telepon, dan tatap muka, kita berkembang menjadi komunikasi ke ranah digital melalui email, video conference, dan media sosial. Nah, internet itu menjadi elemen utama dalam komunikasi digital. Nah, ada beberapa media komunikasi. Yang pertama itu kita berkomunikasi melalui komputer, lalu ada melalui internet dan email, kemudian media sosial, dan lalu yang terakhir itu melalui aplikasi komunikasi, seperti Zoom. Kemudian selanjutnya manfaat teknologi dalam berkomunikasi. Yang pertama tuh kita bisa mengefisiensi waktu dan biaya. Lalu yang kedua itu kita bisa memudahkan akses untuk mencari informasi. Lalu yang ketiga itu peningkatan kolaborasi.
Lalu yang terakhir itu peluang pasar global. Selanjutnya itu mengenai tantangan implementasi teknologi. Nah, walaupun ada beberapa manfaat perubahan komunikasi secara dengan teknologi, tapi ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama itu keamanan data dan privasi menjadi lebih rentan. Lalu ada kesenjangan digital, kemudian ada adaptasi perubahan, kemudian ada gangguan interpersonal. Nah, gangguan interpersonal ini maksudnya itu komunikasi digital itu terkadang mengurangi interaksi tatap muka yang lebih personal gitu. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat kita optimalkan dalam berkomunikasi dengan teknologi. Yang pertama itu kita melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan cara mengedukasi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Lalu yang kedua, kita gunakan kebijakan keamanan informasi dengan cara mengimplementasikan sistem keamanan untuk melindungi data perusahaan. Lalu yang ketiga, kita pilih platform yang paling tepat. Nah, dengan menggunakan alat komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi, selalu memperbarui sistem komunikasi dengan teknologi yang terbaru. Oke, mungkin ini saja penjelasan singkat saya mengenai mind mapping, materi mengenai teknologi dan komunikasi. Um, Baiklah, langsung saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.